Berisik banget. Lagi belajar nih. Mau ikut lomba cerdas cermat. Tapi ntar kita yang cerdas, jurinya nggak cermat lagi. Wah, ada mahasiswa nih, woi. Selamat datang mahasiswa mahasiswi Universitas Esa Unggul. Saya kasih buku biar cerdas. Ya udahlah, jangan lama-lama, kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita pertama malam ini kita bahas soal judol. Judi online. Yang sekarang markasnya nggak cuma di Kamboja, tapi udah buka cabang di Indonesia. Aduh, cepet banget nyebarnya. Udah kayak toko es krim. Yang terbaru, Barreskrim Polri ngegerebek sebuah gedung perkantoran di Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Kamis 7 Mei kemarin. Dari luar gedungnya kelihatan formal, kelihatan normal. Ada liftnya, ada tangganya, ada jendela. Lah iyalah, kalau nggak ada pintunya nggak bisa masuk. Masa ada pohon sawitnya? Tapi pas digerebek, di dalamnya ternyata ada markas judol. Judol lintas negara yang dioperasikan 320 WNA. Ada dari China, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, Thailand, Kamboja. Dan ada satu WNI. Ya aduh, cuma satu orang Indonesia nih. Ini bocah main kejauhan nih. Sendirian. Polisi bilang dari gedung yang jaraknya cuma 3 km dari Istana Negara itu, mereka menjalankan 75 situs judol selama 2 bulan. Waduh. Barang bukti yang disita juga ada uang 1,9 miliar. Dalam pecahan dong Vietnam dan dolar AS. Ini kalau ditukar di money changer nih ya, banyak layangan tuh. Saking banyaknya. Warga sekitar sebenarnya udah curiga. Soalnya banyak WNA keluar masuk gedung nih. Tapi nggak pernah kelihatan ada yang nongkrong sempat di depan. Kan biasanya kantor betulan tuh ya. Harusnya banyak yang nongkrong di luar. Yang kerja dikit. Ya kayak lu pada. Satpam di situ juga bilang, para pekerjanya kerjanya cuma pakai celana pendek. Waduh. Padahal ini gedung kantor, bukan gedung padel. Terus baik yang bingung nih, kok bisa ada 75 situs judol tapi nggak keblokir? Waduh, siapa yang harusnya bekerja ngeblokir ya? Siapa ya? Nah, akhirnya polisi bilang nih, para pelaku pakai kombinasi karakter khusus buat ngakalin sistem. Wih, judol sekarang emang canggih. Keamanannya nih lebih jos dari pusat data nasional. Dikit-dikit bocor, dikit-dikit bocor. Bocor kok dikit-dikit? Nggak cuma main judol, para tersangka juga nyalahin aturan tinggal. Mereka masuk ke Indonesia pakai visa wisata 30 hari. Terus overstay 30 hari. Jadi dari awal emang bukan mau liburan. Kalau turis kan pulang bawa gantungan. Ini pulang bawa status tahanan. Polisi juga mengungkap sebagian besar tersangka sebelumnya pernah kerja di Kamboja. Mereka direkrut veteran situs gacor dari Sihanoukville. Waduh, bacanya gimana tuh ya? Sihanoukville. Nah, jadi habis dari Sihanouk digerebek, mereka pindah ke Hayam Wuruk. Saat ini 275 dari 321 pelaku sudah ditetapkan jadi tersangka. Dan menurut Interpol Indonesia, kasus ini nunjukin kalau kejahatan transnasional mulai pindah ke Indonesia. Waduh. Jika judol dan scam internasional terus dibiarin tumbuh subur di Indonesia, maka lama-lama negara kita bukan jadi tujuan wisata dunia, tapi jadi tempat paling nyaman buat penjahat internasional buka usaha.
Dari penggerebekan markas Judol, kita geser ke penggerebekan gudang motor bodong. Bukan udelnya ya. Ini bukan motor tanpa spion, tapi motor tanpa surat legal. Kacau nih. Kacau mania ini. Oh, itu kicau ya. Gini dah. Polisi ngegerebek gudang di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin 11 Mei kemarin. Dan di dalamnya ada hampir 1.500 motor ilegal yang siap dikirim ke luar negeri. Banyak juga motornya ya. Ini kalau konvoy nih, San Mori Nasional. Kita besok untuk ya. Sorry, internal. Polisi bilang bisnis ini udah jalan sejak 2022. Total ada 99.000 motor mutilasi yang berhasil diselundupkan ke Tahiti dan Togo, Afrika Barat. Gokil ya. Motor di sini cicilannya macet, malah jalan-jalan ke Afrika. Waka Modusnya, pelaku ngambil motor baru dari dealer secara kredit. Tapi cicilannya nggak dibayar. Sama ya. Lebih parahnya lagi, buat ngambil kredit, mereka pakai KTP warga tanpa izin. Ini orang tiba-tiba bisa punya cicilan, padahal motornya aja belum kelihatan. Habis itu motornya dipretelin. Ban, knalpot, mesin, semua dipisah buat memudahkan penyelundupan. Motornya dibongkar tuh. Kayak Tamiya habis kalah balap. Polisi nyebut keuntungan bisnis ini tembus 26 miliar. Udah pernah ngeliat belum duit 26 miliar? Sama. Sementara negara rugi sampai 177 miliar rupiah dari pajak kendaraan. Belum lagi warga yang KTP-nya dipakai jadi ikut kena masalah BI checking. Mau nyicil kulkas nggak bisa tuh. Padahal yang nyeludupin motornya bukan dia kan. Kasihan juga tuh korban tuh. Sekarang polisi udah nentuin satu tersangka inisial WS, Direktur PT Indobike 26. Tapi polisi juga bilang operasi ini terstruktur dan melibatkan banyak pihak. Dari penyedia motor, pemberi data KTP, sampai jalur ekspor. Karena emang nggak masuk akal sih ya. Kok bisa 99.000 motor ke luar negeri selama 4 tahun kalau nggak ada tangan-tangan gurita yang ikut main? Wah, jika motor bodong aja bisa jalan mulus ke luar negeri selama 4 tahun tanpa hambatan, maka yang perlu dipreteli bukan cuma motornya, tapi jaringannya. Informasi terakhir datang dari Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Lomba nih, yang harusnya ada wawasan, tapi malah viral gara-gara masalah pendengaran. Kayak saya nih, kagak denger nih. Gimana nggak emosi? Jawabannya sama, tapi yang satu dianggap salah. Pas diulang tim lain, tiba-tiba jadi benar. Pesertanya sih pinter-pinter, cuma jurinya aja nih sering nggak dengar. Ya kita positif thinking aja. Mungkin jurinya lagi cosplay jadi Haji Bolot. Jadi ceritanya di final 9 Mei 2026, SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN Sanggau lagi adu cepat jawab. Pertanyaannya soal DPR memilih anggota BPK harus memperhatikan pertimbangan lembaga mana. Nah, Regu C nih dari SMAN 1 Pontianak langsung nyaut. Mereka jawab, DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan Presiden. Tapi oleh juri jawaban itu dikasih nilai -5. Kayak kacamata pendul. -5 dia. Nah, yang bikin netizen garuk tembok, garuk kepala dong. Regu B dari SMAN 1 Sambas kasih jawaban yang sama persis. Dan malah dinyatakan benar. Regu Pontianak langsung protes tuh. Juri Diastasita Widya Budi bilang mereka nggak dengar kalau Regu C menyebut pertimbangan DPD. Peserta Pontianak langsung bantah karena merasa sudah menyebut.
Indri Wahyuni yang juga Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI ikutan nyolot. Dia bilang artikulasi peserta kurang jelas. Nah, Sekda Kalbar Harrison sampai nyentil. Harusnya MPR RI punya alat rekam yang bagus. Jangan sampai lomba yang dibikin institusi negara tapi alatnya nggak mumpuni. Yang bikin makin nyesek MC malah bilang mungkin itu perasaan adik-adik saja. Pakai bawa perasaan. Urusan pendengaran yang dibawa perasaan. Ya kali aja MC keceplosan atau jangan-jangan takut nggak dibayar. Kalau belain peserta, ya nggak tahu saya. Tanya aja jurinya. Ketua Komisi 10 DPR sekaligus anggota MPR RI, Hetifah Syaifuddin minta lombanya diulang demi fair play. Tapi ya udah terlanjur ada keputusan. Jadi juara final tetap dimenangkan SMAN 1 Sambas karena nilai totalnya lebih tinggi. Nah, pada 12 Mei 2026 MPR RI akhirnya minta maaf lewat Instagram. Udah mau lebaran aja nih. Juri sama MC langsung dicopot. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal juga minta proses memilih juri diperketat. Nah, saking viralnya netizen langsung mode FBI. Latar belakang juri Diasta Sita Widya Budi dikulik-kulik. Dan terungkap ternyata Diasta Sita pernah diperiksa KPK. Ia diperiksa terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Setjen MPR RI pada 24 Juni 2025. Nggak cuma Diasta Sita. Juri Indri Wahyuni yang ngegas soal artikulasi digas balik sama netizen. LHKPN-nya dibongkar. Dan ternyata kekayaannya miliaran. Tembus 3,9 M. Tapi unik dan anehnya di kolom alat transportasi nilainya 0. Alias Indri nggak punya motor, nggak punya mobil pribadi. Nah ini bisa berabe nih kalau tiba-tiba ada yang ketemu pas dia lagi naik mobil pribadi. Sementara itu, Yosefa Alexandra siswi SMAN 1 Pontianak yang jawab bener tapi juri nggak denger, akhirnya dapat apresiasi dari Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda. Yosefa diundang ke DPR dan ditawari beasiswa S1 ke China. Plus dijanjiin abis lulus langsung kerja. Semoga nggak jadi juri ya. Ya bisa kerja yang lain kan. Tapi keputusannya masih mau dibicarakan dulu sama orang tuanya. Ingat ya, kalau yang benar terus-terusan nggak dengar, maka yang rusak bukan cuma suasana lomba, tapi juga kepercayaan yang lama-lama bisa lelah. Lelah aku bang. Itulah tadi sajian pembuka Midnight Live. Habis iklan, masih banyak informasi menarik yang ngantri buat kita bahas. Ada tamu spesial juga. Jangan buru-buru, jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Balik lagi di Midnight Live, masih sama saya Otong Setiabudi. Bang Otong, anak lu. Kenapa anak gua? Ribet banget anak lu gue yang disuruh ngurus. Ya. Aduh. Sayang bentar ya. Bukan mama baru apa? Tante sehat, pengen kita mau kerja dulu, mau syuting. Aduh. Nah, salim dulu salim. Mas
Masa nyuruh gue ngajarin anaknya bahasa Inggris? Anak lu unik tapi unik. Unik kenapa anak gua? Masa tadi gue tanya apa bahasa Indonesianya cat? Jawaban dia apa coba? Meong. Ya, bener kan ya? Masa ya kalau cat kan meong, bener itu. Out of the box. Ada lagi tadi gue tanya how old are you? Jawaban dia apa? Apa? Tante jangan nanya-nanya umur, aku masih kecil. Itu anak gua bener tuh. Untung aja masih bocah, masih Iyalah. lucu-lucunya ya. Kalau udah gede dikit sentil. Namanya juga bocah. Ya salah ya wajar ya nggak? Yang nggak wajar tuh kalau bener disalah-salahin. Kayak yang viral kemarin tuh. Apa yang viral? Mending kita ngobrol sambil duduk biar berbincang dengan tenang. Dan juga senang dalam bercanda. Bercanda yuk! Nah, Seha, jadi gue mau ngobrolin soal ini nih. Tuh, kita lihat bareng ya. Apa tuh? Ini nih yang lagi rame. Oh, yang lagi viral di medsos sekarang. Ah, ini dia. Kita lihat ya. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus 5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Fokus. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Baik adik-adik, mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan. Artikulasi bang. Artikulasi. Antara kuasa dan relasi. Aduh, kacau. Tapi itu lagi viral memang, Iya sih. lomba cerdas cermat 4 pilar MPR. I know. Kan sudah saya jelasin di monolog tadi. Jadi Oke. ini emang viral banget di sosmed. Benar-benar, ini tuh memang lomba cerdas cermat. Pesertanya yang cermat, jurinya gawat. Wih gawat. Emang kicau sih ya. Kacau jurinya. Udah jawab bener, nggak denger. Tapi katanya udah minta maaf, benar? Iya, yang minta maaf kan MPR, bukan jurinya. Minta maafnya di IG lah gitu, lihat tuh. Kalau udah gini kan kasihan. Admin medsosnya. Baru pagi upload pencitraan, siangnya upload permintaan maaf. Tapi jurinya tuh udah dicopot ya? Wah, udah bener banget, udah dicopot. Ganti juri yang berbobot. Benar. Pilih juri itu yang punya kapasitas, kredibel. Jangan yang penting ada. Udah kayak ngajak padel aja. Kursat nih, kursat. Tapi ada satu lagi syaratnya nih, yang harus itu pastiin nggak ada gangguan pendengaran. Oh. Nanti pesertanya jawabnya benar, jurinya yang nggak dengar. Nah, klasik sekali ya. Klasik. Ya dari polemik ini kita bisa ambil hikmahnya aja. Karena kalau ambil hak rakyat ya susah ya. Nggak boleh juga.
Nah, hikmahnya peserta regu C asal SMAN 1 Pontianak, Yosefa Alessandra, akhirnya dapat apresiasi dan permintaan maaf langsung dari anggota DPR MPR. Salah satunya dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Rifki Nizami. Dia minta maaf langsung ke Yosefa lewat video call. Dan Yosefa juga ditawarin beasiswa ke China. Dan pas lulus bisa langsung kerja deh. Biar nggak dikira omon-omon nih. Ini nih ada cuplikan videonya. Adalah saya anggota DPR MPR. Sekarang satu-satunya alumni SMA Negeri 1 Pontianak yang jadi anggota DPR dan MPR. Saya minta maaf ya Yosefa ya. Kalau ada kesalahan dalam proses lomba cerdas cermat kemarin tingkat final di Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau Yosefa berkenan, abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina. Nanti tolong kasih tahu orang tua kalau mau. Nanti begitu selesai SMA 1, Yosefa akan abang berikan beasiswa sekolah kuliah gratis di Cina. Dan nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Yosefa kalau sudah lulus dari Cina. Ini abang berikan, tapi kesempatannya silahkan Yosefa rembukan dengan orang tua dan guru ya. Keren banget sih ini dapat beasiswa. Terus pas lulus langsung dijanjiin kerja. Nah ini enak banget apalagi kerjanya kan bikin ngiler. Lah, kenapa emang? Karena kan sekarang susah cari kerja. Lebih banyak lapangan padel daripada lapangan pekerjaan. Susah cari kerja. Belum lagi sekarang tuh banyak pertanyaan HRD yang lebih susah daripada tes cerdas cermat. Dan kata netizen nih Bang, katanya ada berita kalau salah satu jurinya tuh dipanggil KPK. Oh, pernah dipanggil KPK dia ya? Oh, ini nih beritanya ya. Netizen Indonesia emang saya ada lawan. FBI aja sungkem nih. Tapi Soal ngulik-ngulik nih. Bang Otong pernah dikulik netizen? Ya nggak pernah lah. Orang belum terkenal. Ya udahlah Bang, sabar ya mungkin suatu saat. Yang kenal paling keluarga di Garut aja. BTW nggak cuma juri Dias Tasita aja yang dikulik, tapi juri Indri Wahyuni juga dikulik. Oh ya tahu, kan tadi udah saya sampein di monolog. Ente nggak dengerin monolog aneh sih. Tapi nih yang bikin geger nggak cuma LHKPN-nya aja, tapi dugaan status WA nih. Yang diduga loh ya, dari status WA Indri Wahyuni. Coba kamu baca tuh status WA-nya tuh. Coba kita baca status WA-nya. Status yang pertama, ini pakai bahasa Inggris Bang. They deserve the win and the explanation why they are still the winner of the game. Focusing on one school and neglecting justice for other is a part of the biggest ignorance that one could do. Artinya Bang Otong silakan. Artinya jangan lupa berdoa sebelum makan. Ngaco lu, pantes anak lu suruh gue ngajarin bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris aku. Jadi intinya dia bilang kalau pemenang lomba itu udah pas, sudah pantas. Dan dia juga seolah nyindir nih orang-orang yang kritik. Jangan fokus sama satu sekolah dan mengabaikan keadilan. Ya ilah. Yang nggak adil kan dia ya. Kalau kita putar ulang lagi nih, artikulasi peserta regu C juga udah jelas banget. Dia aja yang nggak dengar tuh. Ini gedein speakernya dah mungkin. Mungkin itu efek kelamaan kerja di gedung DPR kali ya Bang ya. Kadang-kadang suka nggak dengar suara rakyat. Kadang. Karena pagernya jauh. Banyak suara knalpot juga kan pinggir jalan. Mungkin itu yang bikin nggak kedengeran kali ya. Kali. Udah lanjut aja baca status WA-nya lagi. Ini ada status yang bikin netizen naik angkot. Maksudnya naik darat. Oh, naik darat. Terakhir mau open endorse biar makin kaya. Supaya LHKPN gue yang tersebar makin bikin shock banyak orang. Hayo, yang iri makin panas ngeledekin gue nggak akan bikin gue jatuh. At the end you will always have me, kata Misua. Wih, buseng dah. Netizen ditantangin ini mah. Minimal minta maaf kek, institusinya aja minta maaf. Dia malah buka endorse. Hati-hati dah lawan netizen Indonesia. Bukannya di endorse malah boncos ini. Nah ternyata lomba ini kan udah ada sejak 2011. Dan tujuannya juga jelas. Coba nih, kamu baca satu-satu nih tujuannya nih. Oke, ini dia tujuannya. Yang pertama dan kedua, meningkatkan pemahaman terhadap 4 pilar kebangsaan. Lalu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Bener sih, tapi gara-gara polemik ini sekarang yang meningkat kemampuan analisis netizen. Gara-gara pas lomba keputusannya nggak fair kan. Sehat nih Anda
ada gangguan pendengaran juga ya? Kan saya bilang satu-satu, langsung dua. Sorry, artikulasinya kurang jelas. Oh, artikulasinya kurang jelas. Oke kan biar cepat nih, satu-satu deh. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Nah, ini berhasil ini. Se-Indonesia langsung analisis video viral. Di zoom, di pause, langsung dikritik. Yang keempat, ada mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam kehidupan bernegara. Ini juga kayak berhasil nih. Karena pasti partisipasi masyarakat tinggi banget. Ada yang bikin thread, nulis komen, sampai bikin video react. Banyak dah pokoknya. Yang kelima, membangun jaringan sosial dan kolaborasi. Nah, ya benar nih. Dan terbukti jaringannya luas dan langsung banyak yang collab. Di TikTok, di IG. Tapi gue jarang diajak collab nih. Tapi jarang-jarang loh, ini gak ada flash sale, gak ada Harbolnas, netizen kompak banget. Nah, terakhir nih, memupuk karakter dan etika berkompetisi, serta sosialisasi 4 pilar MPR RI. Tujuannya sih memang bagus-bagus ya. Tapi prakteknya itu loh, tolonglah. Tapi kan memang kenyataannya kayak gitu Bang. Kebijakan kan kalau di atas kertas tuh top. Tapi kalau nanti pas di lapangan, aduh kadang-kadang kiding-kiding. Kadang-kadang kiding-kiding makin kesana makin sono. Mending ente adu cermas deh sama aneh deh. Siapa yang lebih cerdas nih? Aduh nantangin, siapa takut? Ini udah ada podium ya nih. Nongol kok tiba-tiba ada ya? Yoi. Kita berdua dong nggak ada jurinya, ada MC-nya gimana nih? Mana jurinya ada nggak? Ada sih, udah kita siapin. Langsung aja kita panggil. Ini jurinya pemimpin. Dari namanya udah Imam. Imam datang! Takut banget jurinya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host sekaligus juri. Saya hari ini akan membawakan lomba nggak cerdas-cerdas amat. Untuk peserta silakan rebutan ya. Oke. Bikin bel dulu. Oke. Bunyi-bunyian dari mulut. Sebagai pengganti bel karena belnya belum beli. Bang Otong. Be. Sorry nggak dengar. Be. Gangguan pendengaran nih kayaknya. Biasa kan yang di atas nggak suka dengerin yang di bawah. Buat Syeha, silakan. Meow. Jadi Mbak dan Meo ya? Iya. Oke, khusus untuk Syeha nanti kalau menang bisa mendapatkan 1 apartemen dari saya. Oke, siap kita mulai ya. Oke. Pertanyaan pertama, perhatikan pertanyaannya. Sebutkan 1 hewan yang jalannya lamban. Meow. Iya, Syeha. Siput. Kurang tepat, Otong. Be. Iya. Ubur-ubur. Salah. Ubur-ubur kan lambat gini nih. Sebutkan 1 hewan yang jalannya lamban. Ini gampang sekali, semua orang juga di sini tahu, semua tahu kan jawabannya kan? Tahu di sini semua jawabannya. Sebutkan 1 hewan yang jalannya lamban. Ubur-ubur. Salah. Keong. Siput. Salah. Apa dong? Coba yang lain tidak ada, tidak tahu? Nyerah. Nyerah. Kuda. Kuda mah cepat kali. Kan kuda, saya bilang 1 hewan yang jalannya lamban, bukan larinya lamban. Kuda mah jalannya lamban. Kalau lari baru cepet. Ini kita ketipu ini. Ini kita dibohongin. Juri mah selalu benar. Makanya artikulasi kali. Oke, lanjutkan pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar di layar. Layar mana? Ini dia layarnya. Saya perlu kemana? Sini aja ya. Oke. Gambar 1 ada bubur dikasih ketan, namanya bubur ketan. Oke. Bubur dari sagu namanya bubur sagu. Bubur dikasih ayam suwir namanya bubur ayam. Kenapa dinamakan bubur ayam? Karena ada ayamnya. Meow. Ya karena pakai ayam dong. Salah. Syeha. Karena makannya lebih enak pakai ayam. Salah. Ngomong-ngomong salah benar, kamu tetap cantik ya. Wasit. Tapi nggak dimenangin, gue tetep iya. aja. Nyerah ya. Nyerah. Kenapa dinamakan bubur ayam? Karena lapar. Kok lapar? Kan kenapa Dina makan bubur ayam? Ya Dina lapar. Bang, gue resign.
0-0. Ini baru kompeten, juri kompeten. Wih. Pertanyaan terakhir ya, ucapan seperti apa yang bisa bikin kita gemes? Be. Otong. Kamu ganteng deh. Dari istri saya ke saya. Oh, iya. Meow. Iya sih, ha? I love you. I love you sekali. Kurang tepat ya. Aduh. Ucapan yang bisa bikin kita gemes adalah nanti akan kami tindak lanjuti, itu hanya oknum, cukup teman-teman wartawan saja. Terima kasih. Ucapan siapa tuh? Itu biasanya siapa ya kayak gitu ya? Ada lah itu oknum ya. Ada ya. Baiklah, itulah tadi lomba gak cerdas-cerdas amat. Ya udahlah. Aduh. Bang Darto sebagai juri dan MC harus standby di sini. Jurinya nggak sebagai juri. Sebagai juri. Jangan kemana-mana. Kita akan ngetes kemampuan Mas Darto lainnya. Tetaplah di Midnight. Kembali lagi di Midnight Live. Sudah ada Imam Darto. Selamat datang di Gudang Merica. Bukan, belum. Studio 1 Metro Studio TV. 1. Saya selalu nonton Midnight Live ini. Dari tahun 2003 saya nonton acara ini. Wah, ini. Belum Bang, belum. Baru setahun. Baru setahun, Baru oke. setahun. Gimana sehat nih? Alhamdulillah. Template banget pertanyaannya, gimana mau diundang ke podcast dia? Iya, betul. Podcast Bang. Mas. Iya. Saya kan belum terkenal. Itu benar. Nih, Bang Darto, biasanya kan kita ngobrol santai di podcast. Ya. Sekarang kita akan tantang baca berita. Biasa ini. Kamu udah siap pekerjaan kamu saya ambil? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Ini berita apa yang mau dibaca? Berita apa ini? Berita apa? Bukan politik, tapi berita unik. Berita unik. Oke. Kita mulai aja nih, ada Oke. berita apa ya? Iya, Ini. betul. Silahkan Bang Darto, baca berita pertama. Baiklah, berita pertama datang dari kantor BRIN di Tangsel yang sempat dibikin gempar oleh kedatangan Raja Kobra. Alias King Kobra yang panjangnya 4 meter. Kata security BRIN, awalnya King Kobra ini ada di depan gedung. Tapi nggak lama, King Kobra itu masuk menyusup ke toilet kantor. Ternyata kobranya kebelet pipis. Atau lagi cari mahkota. Mahkotamu lagi dipoles, King. Asik. Security yang panik langsung nutup pintu dan telepon Mas Teguh Exopets. Teguh yang datang cuma bawa tekad dan restu orang tua. Bisa aja nih ngetik. Akhirnya bisa menjinakkan King Cobra. Keren sekali Mas Teguh. Mungkin Mas Teguh ini lebih banyak bisanya. Ketimbang si King Cobra itu. Udah gitu dong. Gampang sekali. Keren nih. Kayaknya bentar lagi desain sama Metro TV. Bisa. Ngomong-ngomong, Bang Darto ini udah kayak ulat kobra, baik bisanya. Karena sekarang jadi Sutradarto, alias sutradara. Iya. Lanjut lagi, kita tantang lagi, satu berita lagi. Oke, yes. Ya, ada satu berita lagi. Berita gampang kedua, ini. silakan. Baiklah, berita kedua ini viral di media sosial. Seorang warga Sukma Jaya. Di Depok ya, dia menghadang dan merusak ambulans. Gara-gara nggak suka sama suara sirene ambulans. Sempat tersebar video amatir yang menunjukkan seorang pria membuntuti ambulans. Lalu menghadang sambil ngomel-ngomel, bahkan sampai adu mulut sama tugas. Ampun Bang Jago. Depok luar biasa. Depok, petugas ambulans Musyafa Kausar cerita saat itu ambulans menyalakan sirene kecil karena mau jemput pasien stroke. Tapi si Bang Jago terus nyerocos. Sampai suara sirene kalah kencang sama gacornya Bang Jago. Tapi gara-gara kelakuan absurd Bang Jago Depok ini, penanganan pasien jadi telat 15 menit. Dan bemper ambulansnya penyok. Kalah penyok sama mukanya Bang Jago. Tandain tuh muka si Bang Jago, ntar kalau sakit biar dijemput damkar. Dia kan gak suka tuh suara sirene ambulans. Mungkin suka sama sirene damkar. Dan akhirnya beneran gak pakai lama Bang Jago dijemput sama polisi Depok di rumahnya.
Dan sekarang ternyata dia suka sama sirene polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Rama Julian Saputra. Kok Rama Julian Saputra itu? Itu nama wartawannya. Oh iya betul. Itu saya ganti saya Imam Darto ya dari Metro TV. Bang, Ya. itu kan emang banyak suka kejadian aneh ya di jalan raya kan. Apalagi Bang Darto suka touring kan. Pernah ngalamin kejadian-kejadian aneh nggak sih selama di jalan selama touring? Apa ya? Paling cuma kayak disorak-sorakin ganteng. Itu yang sorak-sorakin ibu-ibu yang jualan di pinggir jalan gitu. Biar beli. Iya bener. Tapi ternyata Aumania nih banyak juga Bang. Aumania? Aumania itu Apa tuh penonton Aumania? setia kita. Penonton setia kita, Penonton setia Aumania. Midnight Live. Aumania. Mantap. Gue juga jadi ikut mantap. Jadi mereka juga banyak menemukan kejadian absurd. Absurd. Kita Oke. baca komen nih, udah ada dari Baca Aumania komen? nih. Baca komen. Baca Kan, komen. ingat kan? Kita mulai baca komen dalam Wadidaw. 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 Jadi udah ada pertanyaan, apakah Aumania pernah ketemu orang-orang absurd di jalan? Nah, udah ada banyak komen tuh. Silakan berkomen. Baca dulu nih komentar dari Aumania. Wadidaw singkatannya apa sih? Wadidaw saya baca Ya, dulu. Apa dia? Iya, Padahal sabar gampang. aja. Wadah diskusi dan aspirasi Aumania. Saya aja apa? Lu baca kan di situ? Iya itu bener ada tulisannya. Baru 2 episode. Sekarang Bang Darto nih, komen pertama dari @adeljovi Ya. 18. @adeljovi_18 pernah ketemu orang yang pakai helm, tapi motornya malah dituntun jauh banget. Padahal bengkel tinggal beberapa meter lagi. Itu saking absurdnya sampai bikin saya mikir ini lagi tes fisik atau gimana ya? Ada-ada aja kelakuan warga kita. Iya, asik deh. Saya komen kedua saya. Komen kedua nih paling absurd sih ketemu orang di lampu merah yang lagi asik nyanyi pakai pengharum ruangan mobil sebagai mikrofon. Konser tunggal di tengah kemacetan emang beda vibe-nya. Ada baik pantung nih. Pantun. Pantun. Kelebihan G itu. Makan siang lauknya bakwan. Belinya di dekat kota tua. Lihat orang absurd di jalanan, Iya. cukup senyum dan istighfar saja. Oke. Lanjut nih komen ketiga ya, ada dari @mhmmd_zainal. Pernah lihat orang bawa muatan kasur di atas motor, sampai motornya nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma kasur jalan sendiri. Saya sampai mikir, itu motor apa kasur terbang ya? Tuh, ada. Wah, au. Asik. Itu wadidaw. Wadidaw. Apa artinya? Coba singkatannya apa wadidaw? Tidak. Udah, Bang Darto jangan banyak tanya saya. Ntar saya akan nanya tentang film terbarunya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight. Cantik. Itu trailer film Gudang Merica. Yot. Alhamdulillah. Deg-degan nggak nih? Mulai pengen tayang nih. Deg-degan sekali. Sekarang berarti tinggal tanggal berapa sih sekarang? 15 ya? 15. Ya 6 hari lagi, seminggu lagi, kurang dari seminggu lah. Oke. Ini ada pertanyaan penting sih. Pertama nih kita udah lihat trailer, lucu ya lumayan. Dan serem juga. Pertanyaan penting. Idi. Pertanyaan penting Bro, pertama. jangan ragu-ragu bro. Pertanyaan penting pertama adalah. Kenapa saya tidak diajak gitu kan? Bukan. Seberapa besar peran Benny? Benedictus Siregar ini Iya. dia adalah bisa dibilang kan benang merah perfilman Indonesia. Yoi. Dia tulang ekor komedi Indonesia. Tulang punggung komedi Indonesia. Sekarang tuh rata-rata bisa dibilang di bulan Mei saja akan ada 3 film yang rilis itu ada Benny semua. Wih. Tahu kenapa? Kenapa? Murah dia. Ya. Tapi bisa ngangkat ya. Tapi bisa ngangkat luar biasa itu Benny begitu dia entah kenapa dia memang star powernya ada gitu. Jadi screen presence-nya tuh begitu di layar tuh wah. Cuma memang pas giliran di ruang editing
ngewarnainnya susah. ini agak ungu atau gimana nih warna kulitnya gitu. Tapi Benny luar biasa Benny. Dan lagi-lagi Fatih Unru. Fatih Unru. Kenapa dia terus udah kayak Christopher Nolan ya? sama Cillian Murphy? Betul. Fatih Unru ini adalah kali ketiga dia bermain di film saya karena apa ya, anaknya asik gitu, terus juga aktingnya juga bagus banget. Bisa disetel. Jadi ini nangisnya nggak di situ nih, kurangin dikit, oke. Atau justru gue pengennya lebih dalam nih nangisnya, keren dia. Emang dari almarhum ayahnya kan dia, didikan aktingnya luar biasa itu. Terus peran Enggok di sini ngapain? Katanya diajak juga Enggok, diajak lagi ya? Angga Enggok itu rekan saya di Podcast Mas, memang dia spesialisasi memerankan mayat. Itu ya. Di film Modal Nekat itu dia jadi mayat. Nah, di sini di Gudang Merica dia juga jadi mayat lagi. Nggak ada nama karakternya lagi katanya ya? Nggak ada, pokoknya mayat satu aja pokoknya. Di skripnya ada mayat satu gitu. Nah, ini kan film genre horor komedi. Ini ngikutin pasar apa emang idealisnya seorang sutradarto? Pengen nyobain juga sih, pengen nyobain belajar. Ya kan saya bikin film tuh pengen belajar bikin film gitu. Nah, ketika ada tantangan dari Multivision untuk bikin horor komedi, ya pengen juga. Karena ternyata bikin film horor tuh baru belajar lagi, oh ada trik untuk menyembunyikan si hantu tuh seperti apa. Terus tidak boleh si hantunya tuh di bagian-bagian tertentu di film itu tidak boleh kelihatan gitu. Begitu dia kelihatan, hantu kelihatan, dari titik itu ke belakang itu udah nggak menakutkan lagi buat si penonton gitu. Kayak gitu-gitu ya. Jadi pelajaran ilmu baru gitu. Persentase horor dan komedinya berimbang atau gimana? Berimbang sih, kalau menurut kemarin yang nonton sih lumayan berimbang ya. Kayaknya horornya sekitar 40% tapi komedinya 60%. Nah, dengar-dengar nih ada komedi-komedi pinggir jurang nih di Gudang Merica. Sepinggir apa jurangnya ada nih? dong gitu kan, memang saya adalah seseorang yang selalu kritis dengan performa pemerintah kita. Pokoknya ada satu momen, jadi gini, si karakter yang diperankan si Benny itu, dia itu adalah seseorang yang menggarap semua pekerjaan di situ. Satpam iya, staf rumah sakit iya, terus juga jagain apotik gitu, tukang kebun juga. Nah, dia mengeluhkan, ini ya biasalah sejak efisiensi semua kerjaan saya ambil, tapi gajinya tetap satu orang. Tapi apa mau dikata, rakyat kecil bisa apa melawan rezim penguasa? Gitu. Padahal banyak yang rangkap jabatan juga ya. Iya betul. Dan ini katanya menerapkan syuting sehat. Syuting sehat. Apa tuh syuting sehat? Sesehat apa? Jadi kan kalau pemahaman umum syuting sehat itu biasanya di 12 jam, 13 jam. Kalau saya syuting tetap 20 jam tapi tetap pakai vitamin. Enggak lah, jamnya. Oh jamnya. Jamnya diusahakan tetap 12, 13, maksimal 14 jam lah. Kalau lebih ada lemburan nggak? Enggak kali. Sama kayak dia nih. Ketawa mulu nyengirnya Bang ya, capek ya. Iya. Cuma dibayar 100 ribuan ini gimana sih episode? Orang dibayar. Terus yang unik sebenarnya Ardhito ya. Ardhito Pramono. Ardhito Pramono, sahabat kita tuh. Iya betul. Itu katanya dirubah banget tuh. Sosok nggak kayak Ardhito banget lah. Iya emang Ardhito kan udahlah Ardhito gitu, si ganteng gitu. Sementara di sini dia memerankan seorang mahasiswa kedokteran yang dia pura-pura gitu. Sebenarnya dia itu adalah cleaning service yang punya histori, punya sejarah, yang kenapa dia menyamar jadi mahasiswa kedokteran koas. Nah, Ardhito tuh kayaknya nggak cocok gitu jadi cleaning service, jadi harus rambutnya akhirnya kita catok, kita belah tengah, soalnya begitu dia belah pinggir terus begini terus gini udah Ardhito banget tuh. Ya kan? Jadi harus di belah tengah terus dibikin agak-agak cupu-cupu gitu. Tapi dia oke ya. Oke. Sampai berubah ton suaranya juga betul, ya. Betul. Tapi waktu syuting ini belum pacaran sama Davina dia. Masih PDKT kali ya. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Iya. Kalau di lokasi lagi WA-WAan saya nggak tahu ya. Berarti gitu. sekarang udah pacaran? Nggak tahu juga saya ya. Nggak tahu ya saya. Bang, lu ini film ketiga ya? Film ketiga. Target lu penonton gimana? Optimis gak dengan, mungkin jamnya juga bagus juga ya, banyak libur panjang di... Amin. Ya kalau kata Pak Rambu Jabi waktu pertama kali, ini kan ide ceritanya tuh lumayan gila ya. Jadi ntar mungkin baru ketika nonton baru, wah akan bertanya-tanya,
kok bisa sih ide film kayak gini di approve gitu, disetujui oleh bahkan bikin film kan mahal ya, nggak murah gitu. Terus ini mah lumayan agak-agak crazy gitu idenya. Nah, Pak Ram bilang ya udah, ini duit saya kamu terserah kamu apain, cuma balikin double ya gitu. Jadi targetnya 3 juta penonton lah ya, tolong ya, dibantu ya guys ya, ya tolong ya. Hai, nonton jangan gratisan doang, bayar. Mantap. Ya kan tadarotan Rampun Jabi. Iya. Jadul banget ya. Bang, lo seberapa diberi kebebasan sih untuk nggarap Gudang Merica sama Pak Rampun Jabi? Beneran sebebas itu. Jadi waktu awal juga cuma nge-pitch cerita, itu pun juga Pak Ram nggak dibaca. Saya udah kamu ceritain aja deh. Saya ceritain bla. Oh, oke bagus tuh, udah jalan. Jalan Pak, serius Pak. Iya, kayak diceritain gini. Iya saya suka itu, udah jalan. Ya udah, selama pengembangan cerita, terus juga sampai ke editing, sampai ke color grading, sampai ke syuting itu nggak direcokin, bener-bener ya udah terserah kamu mau bikin apa. Nah itu enaknya tuh, jadi kita sebagai creator tuh bebas berkarya gitu. Emang sutradara bisa. Aktor juga pernah main film kan? Oh iya, betul. MC juga oke. Presenter juga. Podcaster juga. Mending kita ajak main bareng dalam Mabar. Silakan. Let's go, Mabar. Kita Mabar. Mabar dulu. singkatan dari main bareng. Oke. Standar ya. Bener, aku di sini. Oh, di sini silakan. Host baru nih, kacau. Ya, kacau. Namanya komen bareng, Mabar. Oke, Mabar. Ada beberapa pertanyaan, jawab cepat ya. Oke. Pilih Omes atau Surya? Omes. Kenapa tuh? Omes, bestie aku sejak lama. Oke. Mending jadi podcaster atau sutradara? Podcaster. Lebih deg-degan mana? Lupa ulang tahun istri apa film Gudang Merica nggak ada yang nonton? Lupa ulang tahun istri lagi. Ada lagi, Mbak Tika. Terakhir ya, pilih Prabowo atau Jokowi? Saksikan terus, pokoknya jangan lupa nonton Gudang Merica. 21 Mei 2026, nonton di hari pertama di bioskop tayangnya. Let's go. Oke, thank you Bang Nato. Kasih. Jangan lupa besok kita, minggu depan nonton lagi Midnight Live. Kacau ya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.